Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, sekarang kita masuk al-faslur rabi. Ya, al-faslur rabi. Fasal yang keempat. Al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya, ta'yinnya. Isim ditinjau pada jelas atau tidak jelasnya terbagi menjadi dua. Yang pertama isim nakirah atau ismun nakirati, yaitu isim yang belum jelas bendanya, artinya masih umum. Contoh, talibun, kitabun, ma'hadun, maktabatun, aklamun, mudarrisun. Talib, seorang siswa. Kitabun, kitab. Ma'had, pesantren atau pondok. Maktabatun, perpustakaan. Aklam apa aklam? Pulpen atau pena-pena. Ini bentuk jamak ya. Mudarrisun, apa itu? Seorang guru. Nanti saya jelasin. Kita baca dulu ya. Yang kedua isim ma'rifat. Ini lawannya. Ya, lawannya yaitu atau ismul ma'rifati, yaitu isim yang sudah jelas bendanya atau sudah tertentu atau jelas. Contoh, at-talibu, al-kitabu, hindun, zaidun, fatimatu, muhammadun. Baik, kita jelasin ya. Isim ditinjau ta'yinnya. Ta'yin ada dua ikhwan ya. Isim nakirah ma'rifat. Perhatikan ikhwan, tadi dicontohkan talibun. Coba, talibun artinya kan siswa. Siswa ya. Yang terbenak dalam diri kita siswa itu apa sih mas? Seorang penuntut ilmu Pak ya, umum Pak ya. Mau dari tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun kuliah, masuk umum, mencakup seluruh nama yang dia seorang penuntut ilmu disebut siswa. Jadi masih umum Pak. Mau dari kelas TK ya, SMP, SMA, SD, kuliah, itu dalam bahasa Arab namanya thalib, seorang penuntut ilmu. Jadi cakupannya masih umum Mbak, belum jelas, penentuan personnya itu belum jelas. Ya, secara umum pokoknya namanya thalib itu seorang penuntut ilmu. Mau dari kalangan ya SMA, SMP, mahasiswa maupun TK, itu mas kayak antum juga kan masuk thalib, penuntut ilmu. Ini namanya thalibun. Jelas ya seperti itu. Nah, kemudian dicontohkan juga mudarrisun. Ada mudarrisun kan? Guru ya. Artinya guru. Nah, setiap orang yang mengajarkan ilmu Pak ya, kan guru yang terbenak dalam diri kita Pak, orang yang mengajarkan ilmu.
Siapapun yang mengajarkan ilmu itu disebut guru, mudarris dalam bahasa Arabnya. Mau guru agama, guru pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia, guru pelajaran IPA, apapun bentuknya, itu disebut mudarris. Cakupannya masih umum. Itu namanya isim nakirah, Pak, dalam bahasa Arab. Dari sisi kejelasannya itu masih ngambang, masih umum, dia mencakup segala orang yang mengajarkan ilmu, namanya mudarris. Contoh lagi, rajulun. Rajulun ya, seorang laki-laki. Ya, berarti yang terbenar dalam diri kita apa? Otak kita, laki-laki. Pokoknya dia seorang laki yang berjenis kelamin laki-laki. Mau tua, mau muda, mau tinggi, mau besar, mau gagah, ya, mau lemah, pokoknya dia berjenis kelamin laki-laki. Masuk semua. Mau yang anak kecil juga, kalau dia punya kelamin laki-laki ya dia namanya laki-laki. Itu Pak, cakupannya masih umum. Itu disebut isim nakirah. Pak Mas Rizky ya. Nah, seperti itu ya. Nanti apa fungsi kita mempelajari ini? Nanti kita akan jelasin. Untuk orang awam, gampangnya begini deh Pak. Gampangnya begini. Gampangnya isim nakirah itu isim yang tidak ada alif lamnya. Nggak ada alif lamnya. Nggak ada lam alif lamnya, nggak ada. Ini namanya nakirah. Identik dengan tanwin, dhammatain, kasrotain atau fathatain. Udah gitu aja. Untuk orang awam seperti itu aja. Yang nakirah itu yang tidak ada alif lamnya. Identik dengan fathatain, kasrotain atau dhammatain. Karena kalau isim tidak ada alif lamnya pasti harus ditanwin. Paham ya? Nah, lawannya adalah isim ma'rifat. Kalau ma'rifat kan sudah jelas. Ma'rifat ya. Ini ma'rifat antum jangan pahami seperti orang-orang sufi ya. Udah tingkatan ma'rifat, sudah bebas dari beban syariat, udah nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, mau maksiat terserah. Kata mereka alasannya apa? Sudah ma'rifat, sudah menyatu dengan Allah, ya kan? Sehingga bebas dari beban syariat. Ini pemahaman yang menyimpang tentunya. Bukan itu ya kawan ya. Ini ma'rifat dalam artian sudah jelas. Nah, kalau orang awam gampangnya begini dah, saya ulangi lagi ya. Orang awam pokoknya isim nakirah itu tidak ada alif lamnya. Isim yang ditanwin gitu aja Pak ya, yang ditanwin. Di situ dicontohkan apa lagi ya kawan? Selain talibun, apa lagi? Kitabun. Nah, kitabun. Coba apa yang terbenak dalam pikiran antum? Kitab itu apa sih? Atau lembaran-lembaran ya, yang dijilid, yang dibukukan gitu Pak ya. Itu namanya kitab. Mau kitab bahasa Arab, mau kitab bahasa Indonesia, kitab tafsir, apa saja ya. Pokoknya yang kita bayangkan dalam benak kita namanya kitab ya, lembaran-lembaran yang dikumpulkan, mau tebel mau tipis, lantas dijilid. Kan umum Mbak ya, mau kitab apa saja. Pokoknya mau kitab bahasa Arab, Indonesia, apa saja bentuknya, yang penting itu namanya kitab. Itu maksudnya Pak, masih umum. Baik, apalagi apa di situ? Ma'had ya. Ma'hadun, ma'had apa? Pondok. Mau pondok salafi, mau bukan salafi ya. Pokoknya yang namanya pondok itu adalah bentuk pikiran kita itu semacam tempat untuk belajar gitu ya. Tempat semacam sekolahan, madrasah untuk belajar. Mau pondoknya ngajarin yang benar atau tidak, kita nggak tahu. Pokoknya umum sifatnya ya, tempat untuk belajar. Baik, apalagi satu contohnya kan? Maktabatun. Maktabah apa maktabah? Perpustakaan ya. Yang terbenar pada dalam diri kita, perpustakaan itu tempat untuk menyimpan buku ya. Isinya buku-buku itu ya. Itu namanya maktabah. Mau maktabah yang besar atau kecil ya. Aklamun, pulpen. Masih umum juga ini. Mau pulpen warna merah, warna hitam, warna biru, pulpennya panjang, pulpennya kecil, juga masih umum sifatnya. Kemudian mudarrisun, udah tadi ya, mudarrisun. Nah, ini semuanya disebut dengan isim nakirah. Iya, isim nakirah.
Kemudian yang kedua isim ma'rifat, yaitu isim yang sudah jelas. Ini lawannya ya. Udah jelas bendanya, sudah tertunjuk atau sudah ditentukan. Contohnya at-talibu. Nah, penambahan alif lam di situ ikhwan sudah menunjukkan kejelasan. Anda kasih bayangan begini. Jadi alif lam dalam bahasa Arab itu antum jangan anggap remeh ya. Itu ada maksudnya, ada fungsinya di situ. Di antaranya menunjukkan apa, ma'rifat, jelas. Contohnya di sini ada siswa yang suka terlambat. Contoh Mas Yana, contoh aja gitu ya. Namanya contohnya Muhammad gitu ya. Nah, ketika salah satu di antara kita sudah sepakat ini, kita satu masjid ini sepakat, ada salah seorang siswa yang bernama Muhammad itu kalau datang suka terlambat. Nah, ketika Mas Wahyudi bilang Ja'a at-talibu, telah datang seorang siswa. Siswa itu maksudnya siapa? Muhammad tadi. Jadi Mas Wahyudi nggak perlu menyebutkan Muhammad, semua satu kelas ini di masjid udah paham. Yang suka terlambat itu pasti Muhammad. Paham maksudnya ya? Itu loh al di situ fungsinya. Jadi penyebutan al itu ada maunya. Mas Wahyudi walaupun nggak menyebutkan nama orangnya, tapi cukup menambahkan ja'at talibu, tapi kita sudah paham di kelas ini, oh yaitu paling yang suka terlambat itu Muhammad. Gitu loh ikhwan. Itu fungsi alif lam. Jadi jelas ya adanya alif lam itu sudah kita sepakati. Di situ ada orang yang sudah biasa terlambat, namanya Muhammad. Paham situ? Paham ya? Baik, terus al-kitabu. Iya, contohnya itu kan al-kitab. Ada alif lamnya. Contohnya kita belajar pakai kitab bahasa Arab, kitab mukhtarat. Ya, kitab mukhtarat. Nah, ketika ada salah satu ikhwan yang nanya sama Abu Rufaidah, Mas, ya alkitabnya mana? Itu alkitab maksudnya kitab apa? Mukhtarat. Sekarang kita pelajari, yang kita sepakati dalam majelis ini kitab bahasa Arab namanya mukhtarat, bukan kitab yang lain. Jadi penyebutan al ya itu sudah ditentukan, sudah jelas yang dimaukan, yaitu kitab mukhtarat. Paham ya? Itu maksud adalah ma'rifat. Baik, nanti kita akan bahas insyaallah macam-macam isim ma'rifat. Apa saja? Apakah adanya alif lam saja atau nanti mencakup banyak? Ya nanti akan disebutkan. Hindun, kalau Hindun jelas ya nama orang. Nama orang jelas ma'rifat. Hindun, Muhammad, Ali, semua nama orang itu ma'rifat ya kawan. Sudah nggak bisa diragukan lagi, karena sudah jelas penunjukan nama orangnya. Ya, Hindun. Zaidun juga ma'rifat, nama orang. Siapa lagi? Ya, kalau bukan Zaid. Ya, nama orang udah jelas. Fatimah, Muhammadun juga sama ya. Itu semuanya sudah ma'rifat. Berarti di sini kita simpulkan dari contoh ini apa? Di antara isim yang termasuk ma'rifat atau digolongkan, dikategorikan menjadi isim ma'rifat ketika apa? Kemasukan alif lam. Yang kedua apa ikhwan? Nama orang. Ini termasuk ma'rifat. Ya. Jadi begitu aja cara memahami ikhwan ya. Jadi untuk orang awam saya ulangi lagi, nakiroh itu yang tidak ada alif lamnya. Udah gitu aja. Atau isim yang ditanwin itu itu nakiroh, sudah begitu ya. Nah, kalau ma'rifat bagaimana? Ma'rifat itu isim yang ada alif lamnya. Ya, gampang kan ya? Contoh kemarin udah banyak, contohnya banyak, udah kita sebutkan sebelumnya banyak isim-isim itu. Aso artinya kemarin aso. Aso Mas? Tongkat. Aso kalau kita nggak pakai alif lam. Ason gitu ya. Ini kan nakirah nih. Aso, tongkat berarti umum. Mau tongkat dari kayu, dari rotan, dari plastik, dari karet, mau tongkatnya panjang, pendek, itu namanya aso. Pokoknya tongkat lah. Kecuali sudah pakai alif lam ya. Nah ini asonya mungkin sudah kita sepakati. Aso yang biasa kita pakai di sini, aso yang menggunakan rotan. Nah, itu mungkin sudah dijelaskan dengan alif lamnya. Kenapa ya kawan, untuk memahami seperti ini fungsinya penting sekali nanti antum ya.
dalam memahami nas Al-Quran. Banyak sekali nas Al-Quran yang kita pahami dengan cara seperti ini, memahami nakirah ma'rifat itu. Contohnya ya, dalam firman Allah surat An-Nisa kalau nggak salah ya, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'ah. Atau sudah hafalkan ya ayat ini? Selanjutnya apa? Wabil walidaini ihsana. Perhatikan ini. Mana isim nakirah di sini? Syai'ah. Nakirah ya, enggak pakai alif lam. Mana nakirah yang kedua? Ihsana. Coba kita terjemahkan. Sembahlah Allah. Tauhidkan Allah. Ingat ikhwan, kalau antum mendapati kalimat sembah, ini apa? Tauhid maknanya ya. Karena menyembah Allah itu syaratnya harus bertauhid. Kalau kita menyembah Allah tapi masih melakukan kesyirikan, ya bukan namanya mentauhidkan Allah. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Jangan kau sekutukan sedikit pun. Lihat kalimatnya nakirah. Apapun bentuk ya menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah hukumnya haram. Mungkin beribadah ada sifat riyaknya, ya kan? Sedikit pun itu nggak boleh, haram. Nggak diterima ibadahnya. Kemudian dari sisi beribadah, contohnya bersandar kepada makhluk, ya itu kan termasuk berbuat syirik kan? Berlindung kepada makhluk, bertawakal kepada makhluk, ya menyembelih kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, apapun bentuknya nih, umum sifatnya Pak. Jangan kau sekutukan sedikit pun. Jadi ibadah kalau dikotori dengan kesyirikan sekecil apapun Pak, rusak. Gitu loh, maksudnya begitu. Sekecil pun ya, ini maksud bentuk nakirah itu menjadikan apa? Umum. Apapun perbuatan syirik, mau kecil mau besar, itu haram, dilarang dalam agama. Ya, jadi syai'ah ini fungsinya luar biasa ya. Umum, apapun bentuk kesyirikan, mau syirik dalam hati, tadi riya, sum'ah dan yang lainnya, atau dalam perbuatan. Berlindung kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, apapun bentuknya itu haram dan termasuk dilarang dalam agama Islam. Terus nih, wabil walidaini ihsana. Setelah Allah perintahkan kita mentauhidkannya, dilarang menyekutukan sedikit pun, dan kita diperintah apa? Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Umum Pak, bentuknya Pak. Berbuat baik kepada orang tua sifatnya umum. Lihat ya, karena kita punya kondisi masing-masing. Bisa berbuat baik kepada orang dengan hartanya, ya, dengan selalu menjenguknya. Kalau dia jauh meneleponnya. Umum, masya Allah, dalam Al-Quran disebutkan umum. Nggak harus kasih uang banyak, nggak harus ya. Ini sifatnya umum. Ihsan kepada kedua orang tua sifatnya umum. Ya, antum hanya nanya setiap hari bagaimana kabarnya kalau antum di tempat yang jauh. Ya, membuat orang tua senang itu sudah termasuk ihsan, bakti kepada kedua orang tua. Lihat Pak, setelah Allah perintahkan menyembahnya dan tidak menyekutukannya, diiringi dengan apa? Bakti kedua orang tua. Para ulama menyebutkan bahwasannya konsekuensi ketika orang yang sudah mentauhidkan Allah, orang yang tauhidnya benar, ya, tauhidnya sudah benar, pasti dia akan membuahkan amalan yang benar, yaitu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini jadi pelajaran bagi kita ya. Jadi kalau orang sudah tanya bertauhid tapi sama orang tua masih durhaka, berarti tauhidnya bermasalah ini. Perlu dikoreksi tauhidnya. Lihat Allah menggandengkan. Setelah perintah untuk mentauhidkan Allah, Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Artinya tauhid seseorang dikatakan benar kalau dia membuahkan hasil bakti kepada kedua orang tua. Dipahami bisa ya? Lihat yang kita pelajari di sini. Ini bentuk dua kalimat ini, syai'ah sama ihsan, umum Pak. Sifatnya umum. Nakirah. Ya nakirah. Yang artinya
perbuatan baik itu bisa apa yang kita bisa kita lakukan untuk membagikan orang tua. Apa saja ya, membuat mereka tersenyum, ya itu sudah termasuk kebaikan. Ya, ngasih kabar, ya kan? Pokoknya jangan menyakiti kedua orang tua, itu sudah termasuk perbuatan ihsan. Baik, ini contoh dalam Al-Quran. Jadi nasnya jelas ya. Ini cara memahami nanti antum akan tahu ini di pelajaran-pelajaran kayak usul fikih, belajar fikih. Ini ada kaidah-kaidah makirah ma'rifat dipakai nanti biasanya. Ya biasanya dipakai masalah seperti ini. Contoh lagi ikhwan, biar semakin paham ya. Contohnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Lihat ini. La ilaha illallah. Coba antum lihat mana yang nakirah di situ? Mana isim nakirah? Hah? Ilah. Nanti kenapa kok nggak ditanwin? Ada pembahasannya ya. Di pembahasan i'rab nanti. Jangan ditanya dulu. Biar nggak melebar kemana-mana. Yang penting ini nggak ada alif lamnya ya. Ini nakirah ya, tidak ada sesembahan umum. Allah nafikan segala jenis sesembahan, mau berupa berhala, matahari, bulan, bintang, batu, ya, mau bintang, batu, jin, iblis, Nyi Roro Kidul, buto ijo, terserah pokoknya sesembahan, apapun bentuknya, apapun jenisnya, dari bebatuan, dari makhluk-makhluk halus, itu kita nafikan jenis-jenis sembahan dari selain Allah. Kemudian ditetapkan hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang disembah. Ini fungsi kalimat isim nakirah. Jadi menafikan segala jenis umum kan, segala jenis sesembahan. Ya, apapun bentuknya. Ya berwujud atau tidak berwujud, pokoknya yang diakui dia disembah, itu semuanya dibatalkan semuanya. Harus kita nafikan, harus kita kufuri. Ya, jangan sampai ada yang sebagian orang mengatakan begini. Ada yang mengatakan, bahkan pernah mendengar ya, salah seorang itu mengatakan, kalau orang-orang Nasrani mereka menyembah Yesus, yang mereka lihat adalah sifat Allah, wajah Allah, zat Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang bertauhid. Na'udzubillah. Bayangkan seorang ustadz ngomong seperti itu. Itu kan ngeri, dia nggak paham kalimat tauhid, nggak paham kalimat ini nih. Ingat, seluruh bentuk jenis sesembahan ikhwan ya, apapun bentuknya, mau patung Yesus apapun bentuknya, harus kita nafikan. Kemudian kita tetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak untuk disembah. Lihat, ada penafian, ada penetapan. Sama dengan ini. Lihat uniknya Al-Quran tuh, lihat. Ketika Allah perintahkan menyembah kepadanya, Allah nafikan kan? Ada bentuk di sini nafi, wala tusyriku, menafikan segala jenis sesembahan dari selain Allah. Dan antum akan dapati seperti itu dalam Al-Quran. Karena kalau hanya menafikan saja, belum dikatakan orang yang bertauhid. Kalau hanya menetapkan saja, belum tentu dia dikatakan bertauhid. Harus ada dua-dua ini, menetapkan dan menafikan. Itu baru dikatakan tauhid yang sempurna. Paham ya? Nanti fungsinya begini ya kan. Dalam memahami nas-nas dalil, ini penting pembahasan nakirah dan ma'rifat. Paham sampai sini ya? Insya Allah ngerti ya. Nah itu, jadi nggak sekedar dihafal, enggak, tapi nanti antum akan tahu khasiatnya, maksudnya berbuahnya kayak apa nanti memahami nas dan dalil. Baik. Nah semua orang yang belajar bahasa Arab pasti akan melewati ini ya. Apalagi mereka harus mempelajari fikih, usul fikih, ya mau nggak mau harus belajar bahasa Arab. Ya apalagi seorang dai menyampaikan ilmu harus bisa bahasa Arab, karena sangat penting ya mas ya. Baik, sekarang kita lanjut ikhwan ya. Kalau ma'rifat saya udah paham ya. Kita sekarang masuk macam-macam ma'rifat. Ada pertanyaan nggak sampai sini kan? Kalau nggak ada kita lanjut saja. Baik, sekarang tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifat. Nanti agak sedikit mikir nih ya. Ini pembahasan ini agak sedikit mikir ya. Ya apa-apa ya. Memang harus mikir nih. Jadi sekarang kita bagaimana mengenal isim itu dikatakan ma'rifat. Satu, ada alif lam. Jelas ya. Jadi setiap isim kalau dimasuki alif lam berarti isimnya ma'rifat.
Nah ini dingin-dingin ya kawan ya. Nanti kedepannya kita pakai istilah ini, pakai istilah ma'rifat nakiroh, mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, begitu. Jadi kita udah nggak ngulangin lagi. Jadi contohnya at-talibu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-maktabatu, al-aqlamu, al-mudarrisu. Yang tadi semua yang tadi nakiroh tadi kita tambahkan alif lam. Yaitu jadi ma'rifat semuanya. Baik, yang kedua, isim dhamir atau kata ganti nama. Isim dhamir terbagi menjadi dua. Ada dhamir zahir, dhamir yang nampak, dan ada dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi atau tersimpan. Perincian dhamir zahir, lihat bagan berikut ini. Ya. Dhamir zahir terbagi menjadi dua. Dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Kemudian dhamir yang munfasil terbagi menjadi 14. Ada 14 ya kawan. Dhamir rafa munfasil dan dhamir nasab munfasil. Baik, ini lumayan panjang pembahasannya ya. Baik, kita jelaskan dulu, pelan-pelan dulu aja. Kita jelaskan dhamirnya dulu, nanti baru kita bahas pembagiannya. Ini kita hapus saja ya kawan ya. Baik, kita hapus saja. Kita fokus ke pembahasan dhamir. Kalau secara umum dhamir terbagi menjadi dua. Tadi ya, ada dhamir dhahir, dhamir mustatir. Kita fokuskan ke dhamir dhahir ya kawan ya. Dhamir yang nampak dhahir. Ini udah bahasa Indonesia. Artinya nampak, kelihatan. Untuk dhamir dhahir ada berapa tadi? Dua ya. Munfasil sama muttasil. Gitu kan? Kalau munfasil itu yang terpisah, fasal terpisah, berarti dia sendirian. Kalau yang muttasil lawannya bersambung. Nah, kita fokus ke dhamir munfasil dulu ya. Ini nanti panjang itu pembahasannya itu. Munfasil ada dua. Ini masih melebar lagi nih. Rafa munfasil. Atau rafa gitu aja ya kawan ya. Biar gampang rafa, biar nggak panjang. Rafa munfasil sama nasab munfasil. Rafa sama nasab lah gitu aja, ya gampangnya. Baik, untuk yang rafa, antum pernah belajar dhamir nggak?
Insya Allah nanti kita akan belajar di sorof ya. Di sorof ini kalau antum sudah belajar ini nanti akan nyambung ke ilmu sorof. Insya Allah akan saling berkaitan. Akan nyambung insya Allah. Ada 14 ya kawan. Huwa. Sini gak apa ya. Ini dhamir rofa ini. Kita bahas dhamir rofanya dulu nih. Jadi inilah ya. Sambungkan ke sini. Nah. Huwa, huma, hum. Terus hiya, huma, hunna. Anta, betul? Ada 14. Antuma, antunna. Antum ya, Afan. Antum dulu. Anti, aduh, ini kurang dua nih bawahnya. Nah, satu lagi taruh mana nih? Dua lagi nih, kurang atas ya. Ana nahnu. Gak apa-apa, taruh sini mas ya. Ana nahnu. Baik kawan. Jadi kalau kita kategorikan, kalau kita singkat ya, ini huwa huma hum, kita artinya satu persatu ya. Huwa itu artinya apa? Dia seorang laki-laki, huma dia dua orang laki-laki, hum mereka laki-laki. Berarti ini ghaib mudzakkar. Ini namanya dhamir ghaib mudzakkar. Kalau ini kan 1, 2, 3 lebih ya, 3 lebih. Sama ini, hiya itu dia seorang perempuan. Ini berarti ghaib apa ya? Mu'annas. Namanya dhamir ghaib ya. Ingat dhamir ghaib. Ya Pak. Dia seorang perempuan, huma 2 orang perempuan, hunna 3 lebih, mereka perempuan. Berarti 3 lebih ya. Kemudian anta namanya mukhatab, kamu kan. Kalau bahasa kita artikan ya mukhatab. Mukhatab itu yang diajak bicara, kamu ya. Mukhatab mudzakkar. Kamu 1 orang, kamu 2 orang, kalian ya 3 ke atas. Ya 3 ke atas, kalian berarti. Kalau ini anti, kamu perempuan, berarti mukhatabah. Mukhatab mu'annas. Mukhatab mu'annas, 1 orang perempuan, kamu seorang perempuan, antuma, kamu 2 orang perempuan, kalian perempuan, 3 lebih. Ini namanya ikhwan dhamir mutakallim. Mutakallim itu yang berbicara. Ana, saya kan, kami. Coba kita simpulkan ya, dalam percakapan ada 3 orang kan. Orang yang pertama saya nih sebagai orang yang berbicara, namanya mutakallim Pak ya, saya kan berbicara nih. Namanya mutakallim istilahnya. Kemudian ada istilah mukhatab, orang yang diajak bicara. Antum ini Pak, namanya mukhatab. Nah, ada orang yang ketiga, namanya ghaib. Orang yang kita gibain Pak. Mungkin kita gibain sama nih, kita ngomongin Ali atau si Ahmad. Nah, Ali Ahmad itu kan nggak ada di sini nih. Itu namanya ghaib Pak. Gitu Pak ya. Ringkas itu. Nah, dhamir begitu. Ada dhamir ghaib. Dan ghaibnya ada 2.
mudzakkar muannas. Mukhatab ada dua juga ya, mukhatab mudzakkar, mukhatab muannas. Kemudian yang tiga, orang pertama itu namanya apa? Mutakallim, orang yang berbicara. Yang mutakallim cuma ada dua, ana untuk saya mufrad, kalau nahnu untuk jamak. Ya kami. Ini kalau kami itu fleksibel ya, bisa dipakai muannas, bisa dipakai mudzakkar. Bisa kami perempuan boleh, atau kami laki-laki juga boleh. Paham ya? Nah ini namanya dhamir munfasil, namanya rafa munfasil. Nah nanti untuk kenapa dikatakan rofa nanti aja pembahasannya ya. Yang jelas ini namanya dhamir rofa munfasil. Rofa itu nanti pembahasannya di i'rab Pak. Itu. Kan rofa itu artinya kan dalam istilah i'rab itu dhamma Pak. Dhamma itu rofa, kalau fathah apa? Nasab, kalau kasrah jar. Rofa sama nasab. Ini di pembahasan i'rab. Iya. Yang penting paham dulu ya. Dhamir rofa munfasil. Dhamirnya itu rofa dan dia terpisah sendirian. Nih, dia nggak bersambung dengan isim dan tidak bersambung dengan fi'il, enggak sama sekali. Sendirian, berdiri sendiri. Ayo kita hafalkan Pak. Huwa huma hum huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. 14 Pak. Baik, lanjut. Coba sebelah kanan. Huwa huma hum huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Gampang kan Pak ya? Fadal sebelah kiri. Betul Mas? Huwa huma hum hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma tunna ana nahnu. Mudah ya. Ini seorang santri wajib hafal kalau pengen bahasa Arab ya, pengen bisa bahasa Arab ya. Nanti di PT di bawah kertas tulis, pas istirahat antum hafalkan ya. Baik, coba anak ulangi lagi artinya Mas ya, biar enggak nih, biar mudah. Huwa dia seorang laki-laki. Dia ya, berarti huwa itu dia seorang laki-laki. Huma dia dua orang laki-laki. Hum berarti mereka, banyak, lebih dari jamak, lebih dari dua. Berarti kita artikan mereka aja, mereka laki-laki. Kan ghaib, berarti mereka laki-laki. Kalau hiya dia seorang wanita. Huma dia dua orang perempuan. Hunna mereka perempuan. Baik, anta dulu. Kamu seorang laki-laki. Kamu berarti mukhatab. Antuma kamu dua orang laki-laki. Antum kalian antum. Kita sering bilang antum gitu ya. Walaupun yang diajak ngomong satu orang itu antum gitu ya. Iya. Ya secara ini salah tapi nggak apa-apa Pak. Kalian dalam bahasa Arab itu begini Pak. Dalam bahasa Arab itu terkadang seseorang hendak memuliakan, mentakdim dengan bentuk jamak. Itu nggak apa-apa. Antum lihat dalam Al-Quran, Allah itu sering menggunakan kalimat kami kan, nahnu khalaqnakum, kami menciptakan kalian. Padahal Allah kan satu, tapi bentuknya jamak kami. Artinya apa? Bukan menunjukkan Allah banyak, enggak Pak, tapi untuk mentakdim, untuk mengagungkan dirinya. Seperti kita kadang sering dengar ceramah kan, seorang khatib, kami di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kami. Padahal dia cuma satu orang, bilangnya kami. Itu dalam bahasa kita namanya untuk mengagungkan Pak, mentakdim. Itu nggak ada masalah. Jadi antum kalau ngomong ke teman walaupun satu orang, antum yang nggak ada masalah. Ya, walaupun secara kaidah memang nggak benar ya. Antum itu kan jamak. Kalian laki-laki. Baik, kalau anti, kamu seorang wanita, anti ya. Antuma, kamu dua orang wanita. Antunna, kalian wanita. Ana, saya, nahnu, kami. Jelas Pak? Ini semuanya namanya dhamir rafa munfasil. Kalau pengen tahu kenapa dia rafa, karena nih saya kasih jawabannya ya.
Karena nanti domir-domir ini biasanya Pak ya, biasanya domir-domir ini sebagai mubtada. Mubtada kan harus rofa. Ya, ini di pembahasan i'rab nanti ya. Karena dia biasanya sebagai mubtada dan mubtada itu harus rofa. Ya, itu kalau pengen tahu jawabannya seperti itu. Tapi lebih detailnya itu di pembahasan i'rab. Gimana? Mau dilanjutkan domir rofa nasab munfasil? Apa cukup? Ini aja dulu ya. Ini hafalin dulu deh ya. Nanti besok biar nyambung kan domir nasab munfasil. Pokoknya Pak, cuman ini doang nih. Ini kalau antum hafal domir ini, insya Allah yang lain, ketika kita masukkan kata-kata yang lain, masukkan fiil atau kita masukkan isim, nanti sama semua, ngikut semua. Iya. Nasabnya besok aja ya. Bisa pakai itu, bisa kalau orangnya ada di situ bisa. Ya kan masuknya bahasa Indonesia kan, dia gitu kan. Atau langsung bilang Muhammad, ada kalau ada orangnya di situ nama orangnya aja sebutkan ya. Berarti nggak seperti bahasa Indonesia yang dia itu nggak, tapi namanya aja. Iya bisa langsung. Atau kalau memang orangnya ada dan agak jauh ya, huwa Muhammad, dia Muhammad, gitu bisa. Seperti itu. Bisa Mas. Baik. Besok kita lanjut yang domir nasab munfasil. Ya. Jadi sebelum kita menginjak ke domir nasab munfasil, antum usahakan yang rafa munfasil sudah dihafal ya kawan ya. Soalnya nanti kalau kita sebutkan istilah-istilah ini biar nyambung. Ya, biar nyambung antum ya. Jangan sampai anak bilang domir rafa munfasil, bingung nanti. Pikirannya muter-muter kemana-mana ya. Jangan sampai seperti itu. Ini sudah masuk banyak istilah ya kawan ya. Sudah mulai banyak istilah, mulai pikiran dibuka ini. Ya. Ya, jangan kemalaman yang penting ya. Kemalaman malah ini buyar kemana-mana ya. Baik. Demikian ya yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan ya kawan? Untuk domir munfasil, rafa munfasil. Soal ini ya, domir rafa munfasil. Pertama, domir itu kata ganti, artinya rafa itu apa? Karena kedudukannya dalam kalimat nanti sebagai mubtada. Gitu aja dulu ya. Kenapa dikatakan munfasil? Karena dia terpisah, sendirian, enggak bersambung dengan isim dan enggak bersambung dengan fi'il. Ya, intinya dia sendirian lah. Berdiri sendiri, namanya munfasil. Terpisah, tidak bersambung dengan fi'il maupun isim. Itu kalau kita artikan secara perkata, domir rafa munfasil. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.